Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Bersyukur kepada Tuhan di tahun baru ini kita ada dalam anugerah-Nya dan dalam penyertaan-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di hari pertama tahun ini kami ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang bertanya-tanya, kalau Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan? Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penderitaan? Terhadap pertanyaan semacam ini, kita tidak perlu marah atau menghakimi orangnya, tapi mendoakan agar mendapatkan pengertian. Keberadaan Tuhan tidak dapat dianulir atau ditiadakan hanya karena ada kejahatan. Manusia dengan kehendak bebasnya jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Sebagian dari para malaikat dengan kehendak bebasnya juga telah jatuh dalam pemberontakan. Eksistensi dari kejahatan tidak menolkan eksistensi dari Tuhan. Sama juga dengan pertanyaan kedua tentang kebaikan Tuhan. Sifat baik dari Tuhan tidak dapat ditiadakan hanya karena ada penderitaan. Kita tidak seharusnya membuat kesimpulan karena sudut pandang kita dalam melihat situasi. Dosa dan pelanggaran menimbulkan masalah dan penderitaan. Pada awalnya, Tuhan menjadikan segala sesuatunya sangat baik. Tuhan itu baik, meskipun di dunia ini ada masalah dan penderitaan. Dan Tuhan itu ada, meskipun di dunia ini ada kejahatan. Kita perhatikan Mazmur 145 ayat yang ke-9 ini. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sifat Tuhan adalah baik. Dia baik dan kebaikannya berlaku untuk semua orang. Entah orang itu baik atau jahat. Dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan bahwa Bapa di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dia baik kepada semua orang. Apakah kalau demikian berarti sebaiknya kita berbuat jahat saja, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran? Tentu tidak, saudara. Kita hendaknya hidup selalu dalam kebaikan, kebenaran, dan dalam kehendak Tuhan. Meresponi kebaikan Tuhan, kita perlu menghidupi firman-Nya, menyenangkan hatinya, dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini. Sekalipun Tuhan itu baik kepada semua orang, jangan kita bermain-main dengan dosa, karena dosa punya konsekuensinya. Ada balasan atas setiap perbuatan kita. Dalam segala keadaan, suka ataupun duka, senang ataupun susah, kita perlu selalu setia kepada Tuhan. Dan kita hendaknya mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam ayat ini dikatakan juga bahwa Tuhan itu penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Kata rahmat berbicara tentang compassion atau belas kasihan, suatu sikap melebihi empati yang diwujudkan Tuhan dalam tindakannya kepada kita. Rahmat Tuhan dinyatakannya dengan kemurahan dan pemeliharaan serta keselamatan yang Ia anugerahkan. Penebusan Allah di dalam Kristus merupakan salah satu wujud dari rahmat-Nya yang terbesar atas semua orang yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita sadari di awal tahun ini bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh rahmat. Tuhan berbuat baik kepada kita dan akan terus berbuat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Mari bersyukur atas kebaikan-Nya, bersyukur atas rahmat-Nya yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, oleh karena firman-Mu yang kembali kami dengar saat ini, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Engkau baik kepada semua orang, Engkau baik kepada kami, Engkau baik selalu Tuhan setiap hari. Engkau penuh dengan rahmat, Engkau melimpahi kami dengan anugerah-Mu, keselamatan, pengampunan, kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan, Allah yang maha baik, yang terus melimpahkan kebaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sepanjang malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas kami semua. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan menjadi sempurna seperti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.